Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khutbah menyampaikan isi khutbah pada Rasul berbahagia ini, tak lupa khutbah berwasiat kepada jamaah sekalian, terkhususnya untuk diri khutbah sendiri, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kewenangan yang besar. Jadi Allah memerintahkan para hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya, menyembahnya seakan-akan mereka melihatnya, dan agar mereka berkata perkataan yang benar, yang tidak menyeleweng, bertujuan yang baik, jujur, tidak menzalimi, dan ia menjadikan pahala bagi mereka bila mereka melaksanakannya. Memperbaiki amal mereka, mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu dan perbuatan mereka di masa depan saat mereka lalai bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Maknanya, jika kalian taat kepada Allah dengan laksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah akan memberi petunjuk dan cahaya di hati mereka yang beriman. Sebagaimana firman Allah, wa ja'al lakum nuran tamshuna bih, dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa takwa dapat menerangi hati, melapangkan dada, menambah ilmu dan ma'rifat. Maka ketakwaan adalah cara terbaik untuk memperoleh segala kebaikan, cita-cita, kebahagiaan dunia akhirat, teguh dalam beramal soleh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan selalu berkata jujur, maka Allah selalu memberinya taufik untuk berkata yang baik. Begitu juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam ucapan dan perkataannya dan menggunakan lisannya untuk kata-kata yang baik seperti amar ma'ruf nahi munkar, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesusahan, kesempitan, memberinya rezeki dari tempat yang tidak terduga, memudahkan perkaranya, memenuhi hatinya dengan keterangan, mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yastahib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ah wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. At-Talaq ayat 2-5. Termasuk memegang teguh ketakwaan adalah menjalankan muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaannya, baik perkara antara dia dengan Tuhannya, antara dia dengan orang tua, keluarga, kerabat dan tetangganya, dalam jual beli, pekerjaan, amat-amat ditutupkan dan lain-lain, dan menasihati mereka agar jujur, memegang amanat, menjauhi penipuan, sumpah palsu dan saksi palsu. Barang siapa yang berlaku demikian, maka ia berhak mendapat keridhaan Allah, pengampunan dosa dan ditutup aibnya. Tetapi siapa yang lantang terhadap apa yang dilakukan Allah, meremehkan kewajiban dari Allah, memakan harta orang dengan batil, melakukan riba, menipu, mengurangi timbangan, suka mengumpat, memfitnah di antara manusia, ia berhak mendapat luka menurut Allah di dunia dan akhirat. Banyak orang di zaman ini diuji dengan perbuatan penipuan, tidak menjaga amanat yang harus dia lakukan sebagaimana layaknya. Jika ia ada sangkut paut hak milik orang lain, saat mereka memintanya, ia jengkel dan menunda-nunda. Mereka bahkan tidak menyerahkannya pada pemiliknya, kecuali dengan mengambil sebagian dari hak orang itu atau meminta tambahan seperti suap dan lain sebagainya. Perbuatan ini jauh dari ketakwaan dan merupakan kezaliman. Padahal kezaliman akan menjadi berbagai macam siksaan kelak di hari kiamat. Sebagaimana kezaliman itu dapat menghancurkan rumah yang makmur dan indah, merubah keadaan pelakunya dari kesenangan menjadi kesengsaraan sewaktu ia di dunia. Adapun kelak di akhirat, ia dituntut mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya masing-masing. Bila ia tidak mampu memberi mereka, maka diambilkan dari kebaikannya dan diletakkan padanya kejelekan mereka, lalu ia dilemparkan ke neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis? Qalu amuflisu finan ma la dirhama lahu wa la mata'an." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukiza min khatayahum faturihat alaihim summatu finnar." Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang sebarang. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang di hari kiamat dengan membawa salat, puasa dan zakat. Ia datang sedangkan ia telah mencela si fulan, menuduh si fulan, merampas harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan sehingga si fulan diberi kebaikannya. Begitu juga si fulan sama diberi kebaikannya. Jika kebaikannya telah lenyap, maka dikatakan ia harus melunasi kewajibannya, sehingga diambil dari kejelekan mereka dan diletakkan padanya lalu dilempar ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.